Ya, kembali di Lunch Talk dan dialog kita hari ini adalah mencari pasangan atau mencari jodoh lewat media sosial. Dan saya langsung ke Pak Nukman. Pak Nukman, kalau bicara soal sosial media, Indonesia menjadi salah satu juaranya lah ya. Usernya salah satu yang paling banyak di dunia gitu. Paling cerewet. Betul. Nah, kalau keberadaan dari website yang satu tipe dengan setipe.com ini kan ini kemudian bisa menjadi tren ya. Nantinya ke depannya seperti apa nih? Bicara soal jodoh, ini jodoh kita sekarang. Kopi ya, Minum jodoh kopi kita yang nih, seger-seger minum kopi. siang-siang. Oke, Mantap. silakan Pak Nukman. Jadi gini, Thank you Mas. kalau dari asumsi awal sih orang kan Indonesia kan malu kalau Ya. masuk ke situs jodoh. Makanya ketika maraknya media sosial itu digunakan untuk benar-benar mencari jodoh gitu. Dan mereka kan nggak kelihatan mencari jodoh kalau di media sosial. Paling kasih kode aja. Malam minggu kok aku sendirian. Itu kasih kode. Itu sebenarnya kode. Nah, Oke. ngapain? Itu kode. Ya, ya, ya. Biasanya kalau gitu nanti ada sambutan gitu ya. Ah. Di Facebook, di Twitter sama aja. Saut-sautan begitu. Nah biasanya pasti kita tahu akan ada kopdar dan lain-lain. Tapi kalau masuk ke situs tertentu yang khusus untuk jodoh, dia biasanya diem aja, nggak akan ngumbar. Oke. Karena apa? Malu tadi itu loh. Jaim ya, jaga image juga Ya, seperti itu ya. Bukan jaim itu pokoknya malu aja lah. Pada umumnya malu. Iya. Tapi kalau di sosial media juga nggak ngumbar, nggak kelihatan nyari banget. Oke. Paling ngasih kode aja, Aha. ngasih kode aja. Dan kita semua tahu kalau malam minggu itu selalu kode jomblo itu beredar di mana-mana. Oke. Iya kan? Ya itu Kodenya. bisa strateginya bisa dilakukan gitu Dan ya. halus, maksudnya halus. Nggak Oke. terus apa namanya? Gua lagi butuh jodoh nih nggak ada begitu. Paling ngomong kondangan kok sendirian Ya, gitu ya, kan, nunggu dijemput dan lain-lain. Oke. Cuman Butuh kadang-kadang temen kita nih, ketemu gitu yang kan. aneh. Ada aneh, biasanya ada seorang wanita memang memproklamirkan diri atau pria mencari jodoh terbuka di sosial Oke. media. Kan pernah Artinya kejadian. ya kalau masyarakat menilai bahwa keberadaan sosial media ini sangat bermanfaat untuk mereka yang mencari pasangan, berarti website yang seperti setipu.com ini nantinya juga trennya akan semakin banyak ya, Pak Nukman ya? Bukan, kalau di luar justru yang terjadi adalah website mencari jodoh itu trennya menurun karena ada Oke. sosial media. Oke. Tapi kalau di Indonesia aku nggak tahu ya, Oke. karena tipe.com kan masih sesuatu yang beda. Di sosial media kita nggak bisa menemukan secara cepat orang yang cocok sama kita. Oke. Barangkali itu bisa diisi oleh tipe.com. Baik. Yang benar-benar serius ya. Oke. Dan ingat loh di sosial media itu kadang-kadang kita ketemu orang yang sebenarnya niatnya nggak nyari jodoh tapi nyari pasangan kumpul kebo aja. Terutama korbannya cewek. Iya. Jadi kalau kelihatan ada cewek yang merasa kesepian dan lain-lain itu ada orang yang nakal itu, cowok nakal yang Oke. hanya nguntit aja untuk Berarti kan ini ada resikonya juga ya terkait dengan mengumbar-umbar informasi di media sosial atau mengenal orang di media sosial yang belum tentu juga kita kenal. Beda halnya kalau kita udah kenal sebelumnya. Nah, kalau ketemu orang baru kan berarti ini ada resikonya juga kan Pak Nukman Ada seperti resikonya, itu. iya. Nah, saya sebelum ke Pak Nukman saya ke Mas Razi. Ini mungkin terkait tadi Anda mengatakan privacy ya kan. Ini Ya. juga terkait dengan keamanan si orang yang mau mencari jodoh di sini. Ini Ya. apa sih mungkin yang harus diperhatikan juga? Mungkin saya mau nambahin tadi, poin tadi penting banget. Di mana di Indonesia ini kita masih melihat online sebagai social media, di mana tempat bermain bersosialisasi. Di mana di luar negeri udah melihat online itu sebagai tempat solusi. Nah ini tahap yang akan dilalui oleh Indonesia di masa depan. Di mana mereka ke online itu bukan cuma buat ngobrol, tapi buat mencari solusi. Baik itu finance, cari rumah, cari mobil. Kebiasaan ini belum menjadi normal gitu kan. Nah online dating di luar negeri udah menjadi normal. Di mana ini salah satu tempat yang make sense gitu loh untuk kita cari pasangan kita gitu kan. Mengenai privasinya itu sendiri, dimanapun kita bertemu orang stranger pasti ada resiko gitu kan. Jadi kita nggak bisa 100%. Mau saya ngenalin teman saya ke teman satunya lagi, mungkin dia orang gila, kita nggak tahu gitu kan. Yang aneh-aneh yang akhirnya jadi stalking, jadi isu. Yang saya lihat adalah resiko terutama di media sosial atau di online itu membuka pintu yang sangat lebar. Dimana kita tadinya ruang lingkupnya itu kecil, sekarang dibuka ke jumlah yang lebih banyak. Jadi hal-hal positifnya dibuka lebar, kemungkinannya hal-hal negatifnya juga dibuka lebar. ya. Yang penting yang nggak beda apa? Diri kita sendiri kan. Kitanya jaga-jaga nggak? Kitanya hati-hati nggak? Kitanya nyaman dulu nggak? Mengikuti perasaan, tapi juga kalau misalnya kopdar pertama kali, jangan di tempat yang sepi. Pastikan di tempat yang rame gitu kan. Pinggir Hal-hal jalan seperti misalnya. itu. Pinggir jalan boleh. Atau di Rame halte bus ya. Oke. Tapi hal-hal common sense itu yang harusnya didorong gitu ya. Dimana teknologi ini bisa untuk positif dan negatif. Kita pastikan jaga diri kita sendiri aja. Oke, ya Mas Razi, tadi kan Anda bicara sedikit mengenai sebetulnya sejauh mana akhirnya sosial media dan juga media online bisa menjadi solusi lah ya. Dan juga ada resikonya dan lain sebagainya. Kalau penyalahgunaan datanya sendiri, sempat ada kasus seperti itu nggak sih?
Selalu ada, itu nggak bisa di stop 100%. Tapi di Setipe kita ada beberapa pertanyaan yang digunakan untuk menjebak. Oke. Ini orang single nggak gitu kan? Ada pertanyaan-pertanyaan. Ini orang jujur nggak? Itu ada credibility testnya tuh ada. Yang kita nggak terbuka gitu kan? Kita tangkap di belakang. Tapi kita nggak bisa 100% nge-stop orang kalau dia mau bohong. Kalau dia memang mau bohong ya udah. Tapi kalau misalnya ada member yang ketemu orang yang tidak jujur, itu kita ada fitur untuk ngelapor. Dan kalau ngelapor itu ya kita investigasi. Terms and conditions kita sangat jelas bahwa kalau nggak single misalnya, itu nggak boleh. Jadi ketika ketahuan nih orang nggak single, istrinya nelpon kita nggak tahu, ini suami gue di Setipe gitu kan, ya kita suspend profil. Tapi sejauh ini ada yang komplain nggak sih Mas Razi terkait dengan ada yang misalnya sudah Ngaku-ngaku memiliki single. pasangan tapi nggak ngaku single atau apa gitu? Ada. Komplain. Ada pernah dan itu kita tangani dengan men-suspend profilnya dan sampai ada bukti. Jadi kita lebih ke arah kalau hal-hal seperti ini kalau sudah ada komplain kita lebih ke arah lebih hati-hati. Jadi kalau ada komplain kita suspend dulu sampai bisa membuktikan bahwa dia single atau nggak hal-hal yang negatif gitu ya. Oke, baik. Oke. Nah, Pak Nukman tadi kita kembali ke resiko. Nah, resiko apa sih sebenarnya yang bisa dirasakan juga bagi pengguna media sosial jika mereka ingin melakukan atau mencari teman ataupun mencari jodoh di media sosial ini? Apa mungkin yang harus mereka perhatikan? Satu adalah yang mau diajak ketemu tuh profilnya kayak apa, Oke. ya kan? Kalau kita memang tujuan utama di sosial media adalah untuk mencari jodoh, satu mesti kita menampilkan hal-hal yang orang menurut kita akan tertarik, ya kan? Foto diri, ya, gaya hidup, ya kan? Tentang agama, karena hal-hal yang menentukan ini harusnya keluar dari kita, sehingga yang datang ke kita itu ya udah terfilter sendiri gitu. Contoh misalnya, kalau kita beragama Islamnya kuat, orang yang non Islam akan malas datangin kita, ya kan? Ya. Orang yang pakai jilbab dan dia bilang hanya mau sama muslim yang taat, ya muslim yang sembarangan nggak akan deketin. Akan ada filter kayak gitu. Gitu. Dan terutama adalah yang penting adalah kita jangan umbar data pribadi terlalu banyak. Data pribadi apa? Yang segera bisa kontak langsung. Tapi kalau kontaknya via sosial media biarin aja, karena memang kita membuka diri ya. Jadi ya, via messenger dibuka aja, via direct messenger di Twitter juga dibuka aja. Tapi nomor HP jangan buru-buru dikasih. Oke. Gitu. Pak Nukman, ada atau tidak data yang menyebutkan bahwa secara karakteristik orang-orang Indonesia lah ya, kita bicara soal orang-orang Indonesia, kecenderungan orang Indonesia untuk memberikan data yang valid, data yang sebenarnya gitu ya, sedetil-detilnya. tanpa memberikan data yang bohong lah ya gitu. Punya datanya nggak? Nggak ada datanya, tapi Oke. kalau kita lihat di Facebook sama Twitter yang saya kenal ya, lingkungan kenal, hampir sebagian besar tuh apa adanya. Oke. Jarang Jadi orang-orang Indonesia masih jujur ya? Jarang yang fake. Oke. Kecuali dia memang anonim ya. Anonim dia akan berusaha supaya anonim gitu ya. Tapi kalau yang biasa, biasanya terutama di Facebook, karena di Facebook kan dia temannya sendiri, lingkungannya temannya di sini. Basisnya pertemanan. Iya. Di Twitter masih banyak yang Oke, pertanyaan-pertanyaan macam apa yang ada di setipe.com yang akhirnya bisa filter orang-orang yang akan daftar ke setipe.com untuk membuktikan bahwa data yang diberikan, jawaban yang diberikan adalah benar atau tidak. Nanti kita akan bahas usai jeda. Pemirsa, kami akan segera kembali.